Penghasilan alhamdulillah sih, dari yang kita tadinya sewa mobil buat bawa-bawa barang dekorasi, alhamdulillah dikit-dikit kita udah bisa kayak beli mobil untuk mobil losbak ya, untuk kayak bawa barang-barang yang kayak gitu. Terus kalau dari makeup pengantin mungkin itu lebih besar keuntungannya karena dia itu nggak upgrade, jadi modal untuk rias pengantin itu sedikit. Jadi keuntungannya ya banyak gitu. Alhamdulillah dari rias pengantin dulu istri saya bisa sampai ya kebikin rumah kayak gitu-gitu, alhamdulillah sih. Berbicara keuntungan ya, keuntungan bersih itu sebenarnya ya tadi dibilang suami saya tidak menentu. Tergantung kita masuk jobnya setiap bulan itu ada berapa job. Ya mungkin orang lain taunya oh sekali job 15 juta. Ada 10 job, dikali 10 job 150 juta pendapatannya. Ternyata enggak kayak gitu. Kita juga kan ada pengeluaran, bayar karyawan, bayar FG, bayar sound system dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Lesmana dan ini istri saya Linda Yuliandari. Kami owner dari Agatha Wedding. Agatha Wedding berawal dari khusus rias pengantin ya. Kebetulan saya yang bagian rias pengantinnya. Waktu itu berawal dari saya ikut kursus gratis di tetangga. Sekitar 2016. Waktu itu saya sambil ngajar ya di SMP. Kebetulan basic itu sebenarnya guru, tapi guru sekolah dasar. Dari 2016 saya coba ikut kursus. Tapi kursusnya lebih ke rias pengantin Sunda Siger yang tanpa hijab. Nah, setelah itu 2017 saya mencoba kursus kembali, memperdalam ilmu hijabnya karena rata-rata di kita rias pengantinnya hijab kan. Nah, setelah itu saya mencoba menerima job kecil-kecilan kayak rias wisuda, yang perpisahan, lamaran. Nah, awal mula terjun ke lapangan menerima job rias pengantin itu sebenarnya 2018. Nah, 2018 itu saya hanya bermodalkan alat make up yang ada. Hasil dari kursus itu kan dikasih alat make up gratis ya dari pemerintah. Nah, kebaya pengantin juga saya masih nyewa waktu itu. Kemudian dari pendapatan pertama itu saya ingat betul ya, langsung saya belikan kebaya waktu itu. Dan alhamdulillah dari job pertama itu saya menerima lagi job-job selanjutnya dan saya belanjakan kembali ke alat-alat yang belum saya punya. Dan yang saya lakukan itu selalu seperti itu. Karena saya dididik untuk tidak mengandalkan pemberian dari orang tua. Biarkan orang tua saya tuh mendidik saya, biarkan usaha sendiri. Jadi waktu itu saya memutarkan uang dari pendapatan saya sendiri waktu itu. Kalau untuk dekorasi tanpa kesengajaan sebenarnya. Jadi awal mula dekorasi itu tahun 2020, lupa deh awalnya kapan. Ya intinya dulu itu istri kan rias pengantin, akhirnya banyak klien yang minta dengan dekorasinya.
Nah, istri itu kerjasama dengan vendor-vendor lain, kayak dekorasi vendornya dari si A, untuk fotografer dari si B, sound dari si C gitu. Akhirnya istri itu banyak komplainan kalau untuk dekorasi khususnya. Banyak komplain kayak kenapa bocor, kenapa nggak sesuai foto, nggak sesuai gambar hasilnya. Nah, dari situ kita muter otak, kita pusing juga karena dapat komplainan, kenapa enggak gitu. Yuk kita coba buka dekorasi. Kata istri sih sebenarnya awalnya saya nggak setuju. Karena untuk dekorasi pertama modal yang harus besar. Terus untuk tempat penyimpanan barang kayak gitu. Ya akhirnya kita nekat buka dengan modal seadanya ya dulu. Sebenarnya megang uang 25 juta. 25 juta modal awal. Dan alhamdulillah waktu itu saya ngecek pengeluaran lainnya dan lihat punya tabungan. Dan pengeluarannya untuk modal dekorasi ya hampir 60 juta waktu itu awal ya. Itu pun 60 juta belum ketutup semua. Kayak model kain kita masih sewa ke orang lain, tempat prasmanan kita masih sewa ke orang lain, terus kayak kursi kita masih sewa-sewa juga ke orang lain. Intinya yang ada itu kita hanya kain pun sedikit, tenda sedikit kayak gitu. Bunga juga masih separuh nyewa gitu. Akhirnya hasil dari job-job atau event-event yang selanjutnya ya kita itu dikumpulin, kita beliin barang lagi kayak gitu. Sebelum dekorasi kita juga pernah nyoba usaha kayak warung kecil-kecilan, kopi, terus jual beli HP kayak counter gitulah kecil-kecilan. Setiap bulan pemasukan lumayan ada, cuma pas lama kelamaan kita kena musibah juga, intinya kena tipu lah sama penjual HP juga, hampir 20 juta. Cuma emang kebetulan kalau saya pribadi kerja di desa ya sebagai perangkat desa, untuk dekorasi ya saya jadikan sampingan lah, hobi lah gitu. Karena saya kebetulan suka seni ya, jadikan kayak ngerangkai-rangkai bunga, kayak bikin keindahan gitu ya saya suka. Kalau istri saya mungkin sebelum ke rias pengantin dulu itu sempat ngajar ya. 2014 saya lulus kuliah, waktu itu saya langsung ngelamar kerja, tapi tidak sesuai dengan basic saya. Harusnya kan ke SD ya, tapi waktu itu saya nyoba ngelamar kerja ke SMP 1 Picung. Lumayan lama, dari 2014 sampai 2017 ya kalau nggak salah ya. 2017. Dari situ saya hamil awalnya. Karena waktu itu sensitif, nggak boleh kecapean kan, bolak-balik bawa motor ya. Nah, saya berhenti kerja karena saya udah biasa kerja, jadi nyari kerjaan lain yang deket. Alhamdulillah waktu itu saya lanjut kerja di desa Cijakan. Dan saya sebagai kasih pemerintahan waktu itu. Setelah waktu kerja di desa, saya sambil menekuni rias pengantin. Alhamdulillah lagi rame-ramenya ya waktu itu. Nah, kebetulan sebagai kasih pemerintahan waktu itu lumayan sibuk banget, banyak kerjaannya. Karena kebetulan di desa saya itu ada proyek tol ya. Dan saya lumayan susah membagi waktunya. Saya juga sering dapat teguran dari atasan karena mungkin ya karena saya pulang malam, pagi-pagi capek banget, sering kesiangan, membagi waktu sama rias pengantin sama dekorasi. Nah,
tahun berapa ya, 2019 mungkin ya, kalau nggak salah saya berhenti, dan alhamdulillah sekarang fokus di rias pengantin dan dekorasi. Saya pernah dikasih job juga dari teman sendiri. Dia bilangnya dengan harga 12 juta. Saya berikan sesuai dengan harga dong, si dekorasi dan rias pengantinnya. Waktu itu saya dikomplain abis-abisan sama sohibulnya, kenapa cuman begini? Ya karena saya sesuai dengan harga yang dipilih kan. Ternyata si calo ini teman saya ngasih harga ke pihak sohibul itu 15 juta. Makanya sohibul itu tidak terima, dengan tidak sesuai dengan harga lah waktu itu. Jadi buat teman-teman yang seprofesi dengan saya, kalau menerima job dari orang lain, tolong jangan terlalu percaya. Kalau bisa sih komunikasi langsung juga dengan pihak sohibulnya. Mungkin itu ya. Kalau dekorasi sebenarnya gini ya, untuk komplain-komplainan yang paling sering kita dapetin banyak sebenarnya. Kayak beres nggak tepat waktu, kayak H-2 harusnya beres. Kita karena banyak job-job yang lain, kita ngejar job yang lain juga. Di situ ada kendala, jadi beresnya jadi H-1 kayak gitu Om. Terus paling kalau untuk dekorasi sama rias pengantin, kayak nama kita lah, vendor kita Agatha Wedding. Kita suka kerjasama sama fotografer lain. Nah yang harusnya kalau fotografer itu minimal 1 bulan lah paling lambat album itu beres gitu. Cuma ya kita dirugiinnya sama fotografer sebenarnya. Waktu jadi, itu pernah ya? Iya, nama baik kita kecoreng gitu. Gara-gara satu fotografer beresnya hampir 3 bulan 4 bulan, ya customer kan taunya ya sama kita, vendor kita yang ditagih gitu. Nah sedangkan si fotografer kita WA, kita telepon, nggak pernah ada jawaban mau kapan beresnya. Jadi cuma itu sih Om sebenarnya kalau kesal untuk didekorasi sama make up. Terus untuk pemasaran, untuk sekarang sih lebih ke sosial media ya. Emang dulu tuh saya lebih fokus ke Facebook, promo di Facebook, dan tahun-tahun selanjutnya mulai bikin Instagram. Setelah ada TikTok ya kita mulai promo juga di TikTok. Yang utama setiap hari sih lebih promonya di WhatsApp ya, di WhatsApp, di Instagram, seperti itu. Mungkin kalau promo-promo pakai banner kayak gitu kan sekarang udah jarang ya. Jadi lebih ke sosial media sih untuk promosinya. Apalagi kan ditambah kalau sekarang itu dekorasi vendor-vendor itu makin banyak, kita makin banyak saingannya. Kalau untuk dulu mungkin masih tipis-tipis lah saingannya, masih 1-2 orang, 1-2 vendor gitu. Kalau sekarang udah hampir, untuk di Kecamatan Bojong aja, kecamatan kita ada 10 vendor yang buka usaha kayak dekorasi. Ya, kurang lebih ya? Ya kurang lebih. Jadi kita ya harus pinter-pinter lah untuk kayak ngadain promo-promo, ngadain contohnya kalau booking di kita, kalau pakai jasa kita gratis bulan madu di hotel mana, ya kayak gitu-gitu sih, biar lebih menarik aja gitu. Kalau untuk penghasilan di dekorasi nggak menentu tiap bulannya. Kalau lagi rame kayak bulan haji itu kan rame banget. Contoh kita 10 event, 10 job lah istilahnya. Satu job itu keuntungan kita bisa sampai 5 juta. Kalau ada 10 job kali 10 ya 50 juta. Cuma uang 50 juta itu nggak semena-mena keuntungan. Jadi gimana caranya uang 50 juta itu
ya kita puterin lagi, kayak buat beli barang lagi, alat-alat dekorasi lagi, upgrade lagi. Karena dekorasi itu tiap bulan, bahkan kalau dulu kan tiap tahun beda. Kalau sekarang hampir tiap bulan itu ada yang baru lagi, kayak lampu hias baru lagi, model pelaminan baru lagi. Apalagi kan semenjak ada TikTok ya, semenjak ada TikTok pengaruhnya besar banget. Para pengantin pun sekarang patokannya ke TikTok. Contoh, model dekorasinya pengen kayak gimana? Ya mereka ngirim video yang ada di TikTok itu. Jadi untuk penghasilan kita itu ya nggak menentu lah, cuma ada gitu, lumayan lah gitu. Berbicara keuntungan ya, keuntungan bersih itu sebenarnya ya tadi dibilang suami saya tidak menentu. Tergantung kita masuk jobnya setiap bulan itu ada berapa job. Ya, mungkin orang lain taunya oh sekali job 15 juta. Ada 10 job, dikali 10 job 150 juta pendapatannya. Ternyata enggak kayak gitu. Kita juga kan ada pengeluaran, bayar karyawan, bayar FG, bayar sound system dan lainnya. Kurang lebih memang tadi keuntungan kurang lebih 5 juta kalau untuk paketan ya. Kalau untuk rias pengantin di bawah 4 lah, kadang di bawah 5. Gimana paketan yang diambil si pengantinnya itu. Penghasilan alhamdulillah sih, dari yang kita tadinya sewa mobil buat bawa-bawa barang dekorasi, alhamdulillah dikit-dikit kita udah bisa kayak beli mobil untuk mobil losbak ya, untuk kayak bawa barang-barang yang kayak gitu. Terus kalau dari makeup pengantin mungkin itu lebih besar keuntungannya karena dia itu nggak upgrade. Jadi modal untuk rias pengantin itu sedikit. Jadi keuntungannya ya banyak gitu. Alhamdulillah dari rias pengantin dulu istri saya bisa sampai ya kebikin rumah kayak gitu-gitu, alhamdulillah sih. Pesan saya untuk para pengusaha muda, khususnya yang di bidang dekorasi dan rias pengantin ya. Pertama, kita harus tekunin dengan pekerjaan kita. Contoh, kita harus banyak memperhatikan kayak upgrade-nya setiap bulan kalau untuk dekorasi dan sebagainya ya. Kemudian konsisten untuk promosi. Harus contoh kayak setiap hari kita harus update, kayak ngasih promo-promonya. Promo minggu ini contoh pre-wedding, promo minggu selanjutnya apa. Kita harus konsisten memberikan promo-promonya dan promosi setiap hari di sosial media. Yang ketiga mungkin apa ya, lebih ke pengelolaan keuangan dan pendapatan. Jadi jangan memikirkan hasilnya langsung untuk dinikmati oleh sendiri gitu. Kita mikirnya bagaimana uang yang kita dapat bisa kita putarkan kembali untuk membeli barang-barang yang terbaru, karena untuk menarik si pelanggan. Jadi selain untuk memikirkan upgrade kembali ke modal ya, dari pendapatan yang ada juga kita harus pinter-pinter buat nyisihin. Kita punya target harus beli apa nih. Contoh kecil ya. Kalau dari uang yang udah saya dapat, itu saya menyisihkan untuk modal dan menyisihkan untuk yang belum saya punya. Contoh, waktu itu saya butuh mobil pribadi. Alhamdulillah bisa menyisihkan untuk DP walaupun masih kredit ya. Ya. Dan tahun selanjutnya saya juga punya target. Karena waktu itu kita mobil losbaknya untuk dekorasi masih sewa, alhamdulillah bisa kebeli mobil losbak. Dan target selanjutnya, intinya setiap tahun kita harus ada target yang besar untuk bagaimana usaha tetap konsisten dan berjalan dengan baik. Target yang kita inginkan
itu tercapai. Seperti itu. Kalau untuk di dekorasi, menurut saya pesannya harus banyak-banyak sabar kalau untuk di dekorasi. Karena yang pertama, persaingannya bener-bener ketat banget. Kalau kita nggak upgrade, ya udah kita ketinggalan sama orang lain gitu. Kalau misalkan di event yang ini pasangannya seperti ini, event yang ini pasangannya seperti ini, orang bosen. Jadi kita ya harus tiap bulan minimal upgrade terus jangan patah semangat, ngadepin klien-klien. Banyak juga kan pengantin yang kayak cerewet, yang belum jadi aja udah dikomplain gitu. Ya pesan-pesan saya ya yang sabar aja deh ngadepin klien-klien yang kayak seperti itu gitu.